Ya, kita langsung mulai dengan yang kita kan, nah jadi sebetulnya sekarang ini kita udah masuk kan, saya bikin judulnya desain apa tadi itu ya, desain transisi dan animasi ya kan. Ini mestinya sih saya yakin di antara saudara-saudari kayak urusan desain ada yang jauh lebih ngerti daripada saya ya. Karena saya nggak secara langsung belajar desain. Mungkin ada saudara-saudari yang jurusan desain, nanti bisa bantu saya juga untuk menambahkan pengenalan saudara-saudari ya. Karena sebetulnya kalau saudara-saudari perhatikan PowerPoint saya ya, nggak banyak berkembang desainnya gitu-gitu aja. Karena memang saya bukan orang desain ya. Bukan orang desain, kadang saya juga kalau mulai bosan dengan desain saya cari-cari di internet bagusnya gimana. Nah, jadi saudara-saudari nanti boleh kasih masukan ya, khususnya juga yang memang udah lebih banyak tahu tentang desain, lalu juga transisi dan animasi ya. Nah, kalau pengalaman saya ya, dan rasanya kebanyakan juga begitu ya. Di awal-awal belajar PowerPoint itu banyaknya ya belajar animasinya. Animasinya sampai habis ngutek-ngutek animasi, transisi nggak begitu terlalu diperhatikan. Ya kebanyakan habis waktu di animasi. Nah, tapi sebetulnya ya tadi saya udah bilang di awal-awal ya, yang penting itu justru prinsip-prinsipnya yang sudah kita bahas cukup banyak. Animasi dan transisi itu semua sifatnya penunjang. Nah, jadi karena animasi itu juga kalau misalnya kita terlalu habis di situ, ya itu bisa sangat ngabisin waktu. Dan kalau animasi mulai banyak, itu akan sangat-sangat sulit kalau nggak biasa mengerjakannya. Yang penting kan justru gimana kita nggak usah terlalu banyak belajar yang susah-susah, tapi kita bisa menghasilkan PowerPoint yang baik. Oke, saya mulai dulu sedikit materi ya, materinya nggak banyak. Ya, desain, transisi, dan animasi. Oke, untuk desain, transisi, animasi itu prinsipnya cuma satu ya, yaitu kita semuanya itu baik aspek desain, baik transisi, dan animasi, tujuannya cuma satu, yaitu untuk, saya minta adik saya deh bantu bacain ya, takutnya pronunciation saya salah. Mer, tolong bacain, Mer. Amplify the point, avoid distraction. Oke. Nah, itu saudara-saudara untuk memperkuat ya, memperjelas poin, ya, amplify itu diperbesar kan, poin itu diperbesar jadi jelas, dan kita harus menghindari distraksi, ya kan, hal-hal yang menyimpangkan. Kalau kita nggak hati-hati ya, khususnya kita pakai transisi animasi ya, akhirnya animasi transisi yang kita pakai itu bukannya memperkuat poin, malah jadi gangguan. Nah, jadi ini prinsipnya setiap kita pakai animasi, transisi, juga aspek desain, kita harus memastikan semuanya itu menunjang poin kita. Justru supaya poin-poin kita itu makin kelihatan, makin jelas. Dan kita harus menghindari simpangan-simpangan yang nggak perlu, atau distraction, atau gangguan. Nah, jadi itu prinsip kalau kita untuk di aspek desain, transisi, dan animasi. Nah, makanya, ini ambil contoh ya, tadi kan saya di awal hanya begini ya, desain, transisi, animasi. Nah, terus terang saya juga nggak terlalu banyak bisa desain ya, contohnya saya cuma bisa, paling saya tambahin kayak gini ya, desain. Nah, ini kan dengan begini kan juga cukup membuat jelas ya kan, ya menambahkan sedikit lebih bagus ya, juga tetap membuat pesan yang kita sampaikan itu tetap jelas. Nah, ini selanjutnya transisi. Nah, ini transisi, ya kan? Dari sini ke sini transisi. Jadi transisi ini tuh juga jelas gitu, perpindahannya itu bukan di mana, tapi langsung jelas. Nah, ini transisi apa? Ini yang disebut transisi morph. Jadi kalau saudara-saudari yang sudah punya
yang baru. Nah, ini kelebihannya, ada transisi mob. Nah, lalu animasi. Ini pakai animasi ya. Jadi kalau ini nggak pakai apa-apa ya, desain, ini pakai transisi, ini pakai animasi. Nah, jadi kita lihat, saya pakai transisi, animasi, dan desain ini itu memperkuat apa ya, memperjelas poin-poinnya, bukan jadi satu gangguan. Nah, kalau kita terlalu over, akhirnya transisi animasi itu bukannya membantu, malah jadi mengganggu. Saya udah ambil contoh, udah kasih contoh. Misalnya saya ganti ya, dari sini, ini transisinya. Misalnya saya pakai transisi. Nah, kan kita suka coba-coba, saya yakin saudara-saudara suka coba-coba ya, satu-satu dipilihin ya. Mana paling bagus, ya kan. Misalnya kita pakai transisi, ini. Ini nggak apa ya, hubungannya apa gitu, dari ke desain ke transisi kok pakai fracture ya. Nggak ada hubungannya ke poin, nggak memperjelas. Atau pakai misalnya pesawat terbang lah, pakai origami, apalagi ini latarnya hitam ya kan, nggak kelihatan apa-apa ya kan. Jadi kita harus pakai yang memang membantu ke poin kita. Nah, kalau di aspek ini ya bagi saya paling ini ya pakai transisi morph ya kan, ini sangat jelas ya kan, termasuk animasi. Ya, jadi animasi itu juga kita bukan masalah bagus-bagusan ya, tapi itu mempertegas poin kita. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya kasih animasi bagian ini, saya kasih fly in. Ya. Misalnya kita, contohnya orang suka bikin, ini biasanya juga orang suka bikin ya, animasi ini terus kita dibikin begini-begini ya kan, atau begini. Ya kalau menurut saya itu kayak gitu-gitu, akhirnya malah bukannya membantu ini, malah jadi gangguan, apalagi kayak gini ya kan. Yang gini-gini saya nggak pernah pakai ya kan. Apalagi kalau kayak gini-gini dipakainya di poin-poin. Kalau cuman sekedar judul di awal mungkin nggak terlalu masalah ya. Tapi kalau di poin-poin, setiap poin kita kasih begini-begini ya, ini malah bukannya memperjelas poin, malah jadi gangguan, jadi apa? Menyimpangkan orang, sehingga yang dia perhatikan malah animasi, bukan poin-poin yang kita sampaikan. Jadi kita nggak bisa overuse animasi, sehingga akhirnya bukannya memperjelas, malah menyimpangkan. Apalagi kalau animasinya seperti kata-kata ya, kata-kata kita bikin animasinya seperti begini, itu kan orang harus nunggunya aja bikin kesel, ya kan? Apalagi kita timingnya lebih lama lagi, durasinya misalnya 5 detik, ya kan? Ya kan? Mana? Nah, ambil contoh. Ya kan, misalnya ada juga orang suka bikin animasinya panjang. Waduh, kita tuh nungguin satu kalimatnya aja bisa bikin kesal orang ya kan. Jadi untuk menggunakan transisi desain animasi itu prinsipnya itu adalah untuk harus memperjelas poin kita. Kalau nggak memperjelas ya, meskipun kelihatannya bagus, kelihatannya seru, malah itu bisa mengganggu. Nah, jadi kita harus menghindari hal-hal demikian. Oke, jadi kita langsung mulai aja, kita buat lembaran kosong ya, saudara-saudari bisa buka PowerPoint-nya. Nah, tadi saya bilang tadi masalah desain ya. Sekarang kita mau bikin background bagaimana? Bikin background itu jangan terlalu ngabisin waktu bikin background, ini menurut saya, ya kan. Sebaiknya bikinlah background Anda yang sudah paten, ya itulah dipakai terus-menerus. Kalau saudara-saudari perhatikan, background saya nggak ganti-ganti, untuk pelajaran HIAT ya itu terus. Untuk sesi PowerPoint ya seperti ini terus, ya kan. Saya nggak akan ganti-ganti, ya, kecuali saya udah mulai ngerasa kayaknya perlu ada sedikit perubahan. Jadi cuma seperti kayak orang ganti logo kan nggak selalu terus-terusan ganti logo. Nah, langkah pertama itu ya kita buat new presentation ya. Saudara-saudari bisa ikutin saya yang punya ya pakai laptop. Nah, waktu kita new presentasi ini, lalu kita tentukan
biasanya ada dua yang bisa kita tentukan di desain, yaitu slide size. Mau widescreen atau standar. Kalau standar seperti ini, kalau widescreen seperti ini. Biasanya sih saya selama ini kalau bikin, saya sering pakai yang standar. Tapi sekarang ini saya lebih banyak bikin pakai widescreen. Karena saya perhatikan waktu itu saya kan bikin standar ya. Bikin standar, tapi waktu ditampil di video yang dibikin sama Jakarta ya, sama yang saudara Estu, saudara Hance bicara itu, PowerPoint yang saya bikin standar itu sama yang bikin video ditarik sama dia, ya kan? Jadi skalanya berubah. Wah, saya pikir saya ngasih tahu orang yang bikin, saya nggak tahu caranya, siapa yang bikin, ya udah. Jadinya saya yang ngikutin bagian yang video itu, jadi saya ikutin pakai widescreen. Dan setelah beberapa kali saya coba widescreen, ternyata ada enaknya juga ya, widescreen itu lebih lapang. Jadi mau masukin lebih banyak, bukan lebih banyak ya, tapi ya lebih lapang aja. Awalnya saya lebih suka pakai standar. Widescreen itu biasanya saya pakai hanya kalau di PowerPoint itu bakal ada bagan yang cukup panjang. Contohnya bagan kerajaan ya, itu kan ada 6 lingkaran. Kalau pakai standar bisa nggak cukup. Nah, saya biasanya pakai widescreen. Jadi untuk di awal ini ya saya coba pakai widescreen ya. Jadi bisa tentukan ini, standar atau widescreen. Nah, lalu untuk background. Background ya saudara-saudari boleh pilih dari template ya. Mana yang... Ya. Ini belum diganti. Layar belum diganti. Layar belum diganti. Oh, oke. Sorry. Ya, jadi saudara-saudari bisa buka laptop ya. Nah, ini kan awal kita pasti buka seperti ini ya. Lalu bisa masuk ke bagian yang desain. Nah, di sana ada dua pilihan slide size ini. Ada standar, widescreen, bisa juga bikin sendiri. Nah, tadi saya sudah jelaskan kapan pakai standar, pakai widescreen. Nah, kalau sekarang saya lebih sering pakai widescreen, jadi kita coba aja pakai widescreen ya. Kalau standar itu sebetulnya kebanyakan kalau yang pakai yang presentasinya itu nanti ditembakin ke layar proyek, ke layar ini ya, yang layar yang biasa diberdiriin gitu. Nah, itu kan bentuknya itu 4:3, bukan 16:9. Jadi, makanya kenapa saya sering bikinnya 4:3. Cuman sekarang ini, saya jadi lebih sering bikin widescreen, yang 16:9. Jadi, saya pakai widescreen dulu. Nah, lalu untuk pilih background ya, sederhananya gini sih ya, lebih mudah pilihlah background yang warnanya gelap daripada yang warnanya terang. Itu akan lebih mudah untuk kita nanti ke hurufnya. Supaya huruf lebih jelas, pilih warna gelap daripada warna terang. Nah, kalau nggak mau pusing, pilihlah background itu jangan pakai gradasi, satu warna aja. Itu nanti ada kelebihannya. Nanti saya kasih tahu apa kelebihannya kalau nggak pakai gradasi. Ya kan? Ya contohnya kalau seperti saya bikin kelas PowerPoint ya, saya background-nya warna hitam aja. Ya kalau nggak mau pusing ya, kasih aja warna hitam. Atau warna putih. Nah, tapi belakangan saya pernah lihat satu video ya, warna hitam itu warna yang gelap lebih baik daripada warna yang terang untuk background, karena akan membuat lebih jelas gitu, akan membuat lebih jelas. Nah, kita bisa pilih, nah ini saya biasanya saya paling sering pakai ini biasanya ini. Nah, misalnya warna seperti ini ya, ini kan warna gelap dan polos. Dan usahakan pilih yang polos, jangan pilih yang begini-begini nih. Yang gini-gini itu, ya itu tadi saya bilang, akhirnya hal-hal seperti ini ya, ornamen-ornamen ini, malah membatasi ruang kerja kita. Begitu kita mau taruh gambar atau apa, itu akan membatasi. Nah, kan kita belum tentu butuh garis ini, belum tentu butuh kayak gini ya. Jadi, yang gini-gini dihindari. Ya kan? Atau dihilangkan. Jadi, kita hanya fokus waktu pilih seperti ini, hanya fokus pilih warnanya aja. Warnanya yang kita mau. Ya kan? Nah, jadi sekarang gimana misalnya, saya cocoknya warna ini, tapi ini ada ornamen-ornamennya nih. Ornamen ini bisa dihilangkan.
Cara ngilanginnya gimana? Masuk ke format background. Nah, di sini ada hide background grafik. Nah, ini untuk ngilangin grafik-grafik gambar-gambar yang kita nggak butuh. Kita hanya hanya perlu ininya aja, warna latarnya. Nah, lalu kita apply to all sehingga semua yang gitu-gitunya hilang. Jadi kita hanya dapat warna polos. Nah, jadi hanya dapat warna seperti ini. Ya, jadi kita boleh pilih kan, misalnya mau yang ini. Ya, saya lebih cenderung ya pilihlah warna gelap. Ya, nah seperti ini. Ini dulu saya sering pakai yang ini nih. Saya sering pakai yang ini, pakai yang ini. Ini kalau bunyinya ada kayak gini nih. Ya kan ini ngeganggu sebetulnya. Jadi, nah saya selalu hide background graphic. Jadi pertama ya pilihlah, saudara-saudari boleh pilih ya. Ini yang buka PowerPoint, pilihlah mana yang dasarnya Anda suka, ya kan. Nah, kalau nggak mau pusing, ya tadi saya bilang, jangan pakai yang gradasi. Memang gradasi itu lebih gimana ya, lebih enak dilihat. Nah, tapi yang polos itu ada kelebihannya. Ya, contohnya hanya warna hitam ya. Nah, kalau oke. Nah, kelebihannya apa? Kalau saudara-saudari perhatikan, tadi ambil contoh saya bikin desain ya. Desain. Lalu saya tadi, ini saudara-saudari boleh sambil ikutin ya, di yang pegang ini, yang buka PowerPoint-nya. Lalu saya ada buat shape persegi. Misalnya ya, seperti tadi kan. Saya taruh ini ke belakang. Nah, hurufnya ini, saya bisa warnain seturut warna latar, warna hitam. Sorry, salah. Oke, warna hitam. Ini kalau saya angkat ya, dia akan kelihatan kata desainnya. Karena dia membaur dengan latarnya, itu kelebihan kalau kita pilih cuma satu warna. Kalau gradasi nggak akan bisa. Ini nggak kelihatan kan? Jadi kalau begitu saya begini baru kelihatan. Nah, begitu saya kasih animasi di yang bagian kotaknya ini, yang bagian shape ini, saya kasih animasi fly in misalnya. Nah, dia akan ada satu kesan, dia akan begitu animasinya masuk, kata-kata itu baru kelihatan. Itu kelebihannya ini, kalau cuma satu warna. Nah, kita bisa bisa seperti ini jadinya. Satu lagi bisa untuk apa? Nah, saudara-saudari kepikir nggak? Saya kan suka bikin contohnya judul ya. Ini slide pertama. Misalnya saya bikin kata PowerPoint training ya, kan saya ada bikinnya power training apa ya? Oke, kata training PowerPoint. Oke, misalnya saya bikin kata training PowerPoint. Nah, terus di slide berikutnya saya mau bikin poin. Oke, sorry, ini bisa contohnya kayak kemarin ya, PowerPoint. Lalu saya mau bikin di slide berikutnya itu poin penting. Misalnya di slide berikutnya saya mau bikin poin penting. Kan kalau misalnya kita hapus, oke, kan di sini ada kata poin, di sini ada kata poin. Hanya kalau di sini PowerPoint, di sini poin penting. Nah, gimana supaya saya selalu pengennya itu kata poinnya itu jangan pindah-pindah gitu. Nah, kalau kita hapus kata powernya ini kan otomatis dia PowerPoint poin penting ya. Jadi ya saya warnain kata poinnya ya.
Nah, kalau misalnya seperti ini kan, dia posisi kata poinnya itu pindah. Nggak usah pakai PowerPoint. Poin penting, ya kan? Nah, gimana supaya kata poinnya itu nggak pindah? Kebayang nggak, saudara-saudara ya? Gimana supaya saya pengen kata poinnya di sini tetap ini, di belakangnya tulisan penting. Tapi kata powernya nggak ada. Kan kalau misalnya kita caranya ya, kata powernya kita hapus, lalu kita geser-geser, kira-kira poinnya di sini kali ya. Nah, coba terus dicobain satu-satu, udah pas atau belum? Itu kan akan sangat apa ya? Sangat makan waktu ya kalau bisa pas. Kalau nggak bisa tuh, ini udah sama belum? Belum. Mungkin kita kurang geser ke kiri, geser ke kanan. Ini kan sangat buang waktu, ya kan? Nah, itu caranya gimana? Saya PowerPoint-nya ini, saya duplikasi. Otomatis dia posisinya tetap sama, kan? Lalu kata power-nya ini, saya nggak hilangin, nggak delete, tapi saya ganti kata power-nya dengan warna background, warna hitam. Maka otomatis dia hilang. Sebetulnya bukan hilang, ada di sini, tapi berbaur dengan warna background. Jadi, kata poinnya itu nggak akan berubah. Nah, poin penting. Nah, itu gunanya kalau background-nya polos. Kita bisa manipulasi tulisan untuk berbaur dengan background. Nah, khususnya seperti contohnya untuk kasus-kasus seperti ini. Termasuk kalau kita masukin gambar. Gambar itu biasanya ada background-nya. Saya udah tunjukin kan, misalnya saya gambar orang berdoa ya. Nah, contoh seperti ini ya. Ini background-nya, kalau saya pindah ke sini, nah ini background-nya kayak gini. Kan nggak berbaur ya. Biasanya kalau gambarnya kayak gini, terus background-nya kayak gini, ya saya pakai tutupin semua. Tapi kalau kita pengennya nggak mau tutupin semua, nah kalau background-nya sama-sama hitam, ya itu enak. Ya kan? Karena dia langsung berbaur dengan background-nya. Itulah kelebihannya background yang polos. Seperti hanya hitam atau hanya putih. Dia akan mempermudah kita untuk menaruh gambar dan juga untuk manipulasi huruf seperti ini. Karena kalau saya sukanya, kalau bisa kata yang muncul di atasnya itu ke bawah itu posisinya nggak berubah. Jadi orang matanya itu nggak terlalu sering pindah-pindah, dia hanya pindah ke poin pentingnya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Nah, coba saudara-saudari dicobain di laptopnya bikin seperti ini ya. Kata PowerPoint, terus poin penting. Pakai yang tadi saya bilang. Ada pertanyaan dulu, saudara-saudari? Bisa diulang nggak kok? Ya. Pertama, buat ya background warna hitam seperti ini. Background warna hitam. Nah, lalu saya ulang dari awal ya. Buat background warna hitam, lalu ketiklah tulisan ya. Contohnya tadi saya tulis PowerPoint. Nah, lalu yang poinnya warnailah warna yang berbeda. Misalnya warna merah. Ya. Nah, lalu sampai sini udah bisa ngikutin semuanya? Bisa. Nah, lalu dari sini kita ke slide-nya ya. Kita ke slide-nya, ini slide nomor 1. Pilih mouse-nya ke slide nomor 1. Lalu Ctrl D. Ctrl D. Jadi akan jadi duplikasi namanya. Jadi ada 2 kan. Ada slide 1, slide 2 isinya sama. Hasil duplikasi.
Nah, di slide yang kedua, kata powernya kita warnai seturut warna background, yaitu di sini backgroundnya hitam. Oke, jadi hilang kan, berbaur dengan backgroundnya. Ini sebenarnya masih ada. Oke, nah di belakangnya, atau selain kalau nggak di belakangnya, boleh juga di bawahnya ya. Nah, kalimat yang ini kita duplikasi. Nah, jadi muncul lagi kan satu. Ya kan? Nah, ininya yang bawahnya kita ganti kalimatnya jadi poin. Nah, biar P-nya juga posisinya juga sama kan dengan atasnya. Penting ganti yang ini warnanya putih. Power. Oke ya. Tinggal kalau udah gini, tinggal pakai transisi. Ya ini transisi favorit saya. Fade pade lah ya. Karena saya orang Sunda, saya bilangnya PowerPoint-nya apa? Transisi pade. PowerPoint, poin penting. Ini akan halus pindahnya. PowerPoint, poin penting. Akan dia pindahnya halus. Karena kata poinnya dia nggak pindah-pindah di situ terus. Sudah bisa? Sudah ya? Nah, ini termasuk ya kalau ngasih ayat, masukin ayat. Masukin ayat, contohnya oke, satu lagi lah ya. Ini kan contoh kayak saya kan sudah ganti ini background-nya hitam ya. Tapi begitu saya enter, dia munculnya ya kayak gini lagi. Ya kan? Nah, tapi kalau saya bikin, sebenarnya perhatikan ya. Kalau saya bikin file, new presentasi baru, saya selalu bikin dari new from template. Saya sudah punya template pribadi. Nah, saudara-saudari itu lebih baik kita bikinlah template sendiri yang memang kita pakai berulang-ulang ya seperti itu. Sehingga semua template ini akan mengikuti kita. Contoh nih, saya punya template PowerPoint training. Nah, ini kalau ini template yang saya pakai setiap untuk berita-berita ya, saya pakai template ini. Ini yang bentuk 4:3, ini 16:9. Buatlah template. Nah, ini contohnya saya template PowerPoint ya, saya seperti ini. Kalau saya udah pakai template ini, dia akan ngikutin terus begitu enter ya, ikutin template-nya saya, hitam, ininya warnanya merah, gitu. Hurufnya nggak akan berubah. Tapi kalau kita bikin, misalnya dari tadi itu ya, new present. Oh, ini udah harus ke tempat yang baru ya kayaknya, nggak akan kelihatan. Oke. Nah, saya itu punya template-template sendiri. Tadi yang template-nya waktu saya buka template kelihatan nggak ya di screen share-nya? Ya, jadi kalau kita bikin dari ini ya, dari desain ini, itu begitu kita misalnya ya, di desain ini kan sudah ada ketentuannya. Jadi meskipun kita bikin ini background-nya kita ubah warna hitam, begitu kita enter, dia pasti ikutin desain yang menurut default-nya dia. Termasuk dia sudah punya huruf tertentu, misalnya kita udah pengennya kita pakai Arial. Kalau di desain yang kita pilih dia hurufnya Century Gothic, atau itu dia akan terus munculnya itu. Karena itu, kita perlu buat template kita sendiri yang kita sering pakai, atau kita mau pakainya setiap bawa berita ya seperti itu. Nah, bikin template seperti apa? Bagaimana kita bikin template yang seturut keinginan kita ya? Caranya kita masuk ke
masuk ke desain, bukan desain ya, view. Nah, di view ini ada normal, outline view, slide sorter, note spec, slide master. Nah, kita masuk ke slide master. Nah, jadi kita coba sama-sama ya bikin template sendiri. Nah, masuk slide master, nanti kita akan lihat seperti ini. Artinya, ya inilah yang akan keluar sepanjang slide kita. Nah, disinilah kita harus tentukan kita mau apa. Jadi kita ubah dulu di slide master. Misalnya, saudara-saudara ikutin saya dulu aja. Background-nya kita mau semua hitam. Kita masuk ke format background. Solid. Itu ya, warna hitam. Lalu apa? Kita nggak mau ada kayak gini nih. Kita buang. Nah, yang lain-lainnya dipertahankan aja, jangan dibuang-buang ya. Nah, jadi kan ini hanya hitam polos kan? Hanya hitam polos. Nah, lalu misalnya kita pengen, ini kan utamanya hurufnya Calibri ya ini ya, Century Gothic. Kita pengen hurufnya itu nah, kita ke home, hurufnya kita pengen jangan Century Gothic. Kita pengennya Arial, misalnya. Kita ganti di sini dulu, Arial. Nah, jadi akan muncul di sininya itu Arial dan Arial. Lalu ukurannya mau berapa? Misalnya pengennya 40. Nah, itu buletnya ya kan. Nah, ini kita juga lebih baik bikin semua jadi 40. Karena huruf yang paling jelas kalau mau kelihatan di PowerPoint yang 40. Lalu kita pengen ya kita ganti semuanya jadi Arial. Bisa ngikutin saudara-saudari sampai sini? Sudah dicoba? Saudara Eko? Sudah, tapi baru sampai yang tadi membuat PowerPoint sama poin penting ini. Oh. Ini terlalu cepat. Oh, terlalu cepat ya? Makanya tolong kasih tahu saya nanti, soalnya saya nggak tahu. Oke, jadi sudah berhasil membuat yang tadi desain, terus kemudian ini apa tadi? Muncul ini yang pertama-tama tadi kan. Nah, terus PowerPoint-nya sudah bisa jadi poin. Ini penting. Perlu diblok nggak kok? Nah, sekarang yang gimana? Perlu diblok nggak? Yang PowerPoint itu kan tadi bisa pindah-pindah kan, tapi poinnya kan tetap. Nah, powernya itu perlu dipindah, perlu diblok atau gimana sih? Powernya itu kata powernya itu dipilih, di select ya, apa dipilih ya? Dipilih, diganti warna hitam. Kan ini katanya tulisannya kan hurufnya warna putih kan? Oh iya. Ini kan warna putih. Ya. Nah, kita tutup, ganti jadi warna hitam. Kan jadinya berbaur dengan latarnya. Oh, ini yang slide kedua ya? Yang di slide keduanya. Ya, jadi kan dari sini kita duplikasi dulu. Nah, kan jadi ada dua kan? Kan otomatis poinnya ini nggak akan berpindah-pindah. Ini berlaku termasuk kalau kita ada gambar ya. Kita duplikasi supaya gambarnya itu dari atas ke bawah itu tetap posisinya ada orang misalnya. Ya posisinya tetap sama di situ. Berarti yang supaya dia nggak kelihatan itu cuma dikasih warna? Iya, warna background. Tapi kan kalau misalnya background kita gradasi ya nggak bisa kayak gitu. Ya kan, coba kalau background kita kayak gini misalnya. Misal background kita kayak gini, ini nggak akan kita mau warnain apa ini supaya nggak kelihatan, susah. Iya. Ya kan? Itulah gunanya kalau, ya itu tadi, kelebihannya kalau kita polos aja, nggak ada gradasi. Itu salah satu keunggulan kalau nggak ada gradasi. Nah, kita bisa, ini kan diduplikasi. Tabnya kita tutupin, nah kalau misalnya warna background-nya hijau tua misalnya, ya sama prinsipnya. Kita tutupin, kita ubah ke warna background-nya, dia akan hilang juga. Ya betul ya. Nah tapi kalau warna yang lain itu masih agak kelihatan sih, kalau dibesarin itu masih agak ini nih, ngebayang-bayang. Kelihatan nggak ya? Ya kayak gitu. Nah sekarang
Oke, saya kesini dulu lah, yang slide master nanti dulu ya. Jadi, sekarang gimana, contohnya saya bikin background-nya yang kelas PowerPoint ya, dari mana saya tentuin warnanya kayak gitu. Kadang-kadang kita itu bikin tema itu juga berdasarkan dari, ya, kayak PowerPoint kan temanya warnanya orange-orange, merah kayak gitu ya, saya bikin aja jadi seperti itu. Contohnya kayak kemarin kan yang Bible Study Yasmerin. Itu kan warnanya kan warna emas, abu, kan sebetulnya kalau saya perhatikan sekarang desainnya Yasmerin ke situ terus kan warnanya, jadi udah punya warna standarnya dia. Nah, ikutin aja warna standar. Jadi sebetulnya kayak contohnya, ini nanti kayak kemarin ya ada perbauran, ini kan perbauran pemuda tentang Yobel kan, ya kan? Sebetulnya kalau mau bagus ya, semua orang itu disuruh bikin background-nya tuh sama. Bikin background-nya sama, jadi kasih template-nya. Supaya mereka bikinnya itu ya seperti itu semua, background-nya nggak ganti-ganti. Kalau kecepatan, saya kecepatan tolong kasih tahu ya. Bisa mengikuti. Oke ya. Nah, oke. Saya ambil contoh sekarang gimana cara bikin background. Ini kan udah background yang hanya hitam ya. Jadi kalau saudara-saudari nggak mau pusing ya di awal-awal belajar, bikin aja pakai background hitam. Background hitam itu paling gampang ya. Pertama udah jelas bikin backgroundnya gampang. Mau masukin huruf itu pilih warnanya paling nggak susah. Warna-warna yang cocok ya, contohnya putih, merah, kuning, biru, hampir semua warna dimasukin background hitam itu banyak yang cocok. Tapi kalau background kita contohnya kayak warna hijau ini ya, ini kita hurufnya mau warna apa ini? Warna merah nggak cocok. Paling warna putih. Setelah itu warna apa lagi? Paling mungkin warna apa lagi yang masuk ya? Kuning mungkin nggak tahu masuk nggak. Nah, kuning masih masuk. Tapi kalau warna-warna kayak gini itu kadang-kadang apalagi kalau warnanya seperti yang ya seperti warna-warna gini ya, ini seperti warna-warna yang agak ke soft gitu ya, itu susah nentuin hurufnya mau pakai warna apa gitu gini-gini. Nah, jadi kita pilih background itu juga akan mempengaruhi kita milih warna untuk teksnya. Nah, kalau hitam itu pilih warna teksnya itu lebih gampang. Karena nah contoh ini ya PowerPoint. Kita mau pilih warna putih, merah, kan saya udah bilang ya. Yang paling gampang-gampang itu apa ya? Kalau hitam, putih, merah. Makanya perhatikan kalau iklan rokok apa gitu ya, kebanyakan warnanya ya kayak gitu. Nah, kuning juga jelas kan, kuning, hitam. Itu kombinasi yang paling sering. Ya saya bilang ya kombinasi lampu rambu-rambu lalu lintas itu kan dibuat tujuannya biar jelas kelihatan. Nah, kalau warna hitam itu kita hampir warna apa aja hurufnya cocok gitu. Kasih biru cocok juga. Cocok itu artinya kelihatan gitu. Karena kan yang penting PowerPoint itu kelihatan. Kalau nggak kelihatan ya jangan dipakai. Nah, kalau kayak misalnya hitam terus kita ininya abu-abu gini kan ngelihatnya agak lebih susah ya. Jadi kalau di awal nggak mau pusing, pilih aja background hitam. Atau background putih. Tapi dari pengalaman kayaknya background hitam tetap lebih jelas daripada background putih. Nah, kalau kita mau bikin ini, saya ada bikin PowerPoint tahun Yobel ya. Waktu itu saya di Trust, saya ngadain juga sesi karena habis perbauran. Saya bikin sesi tentang tahun Yobel. Nama tadi PowerPoint-nya dulu ya.
Mana tadi saya sudah buka, kok nggak ketemu. Oke, ini ya. Jadi ini masukan untuk nanti kalau ada yang mau sidang pemuda lagi perbauran ya. Udah buat template-nya. Nah ini saya ada bikin, nah waktu itu saya ada bagian sesi trust ya. Nah ini contohnya saya bikin ya, bikin background-nya saya ikutin template-nya logonya Yobel ini. Oke ya, jadi nampilkan ini kan sudah ada seperti ini. Ini sebetulnya tadinya ada background birunya nih. Ini mana ya logo Yobel? Oke, ini dia. Nah, ini kan saya minta sama waktu itu saya untuk bikin PowerPoint ini saya minta apa? Ya minta file inilah sama panitia waktu itu. Nah, sekarang kan cuman kayaknya yang punya saya ini lebih terang yang ini ya. Oh, ini agak butek-butek. Ini lebih terang ya. Ya. Ini sama atau beda ya? Menurut saudara ini sama atau beda? Beda. Yang kanan lebih terang ya? Ya. Oke. Ya, kanan lebih terang. Ya, oke, saya pakai yang kanan ya. Ini sebetulnya tadinya ada ininya ini. Oke, ini saya pakai background-nya warna putih dulu biar kelihatan ya. Ini sebetulnya tadinya ada, nah kayak ada ininya, ada warna background ya. Nah warna background-nya ini, tapi saya kan, mungkin saudara-saudara udah ada yang tahu ya, untuk ngilangin background itu kita bisa pilih, lalu masuk picture format, lalu remove background atau color, set transparent color. Ini yang dikasih tahu saudara, gimana nih saudara? Jadi dia akan menghilangkan background-nya, tapi nggak akan semua halus, nah seperti ini. Nah, tapi kan karena tadi saya bikin background-nya di sini hitam, jadi nggak kelihatan. Itulah kelebihan yang saya bilang kalau pakai solid background. Begitu saya kasih warna hitam, dia nggak, ya dia ketutup gitu, bercak-bercak yang tadinya. Nah, cuman ini itu tadinya, sebetulnya tadinya warna apa? Ini itu tadinya warnanya seperti ini. Nah, oke ya. Nah, jadi saya dapat pertama kali itu seperti ini. Nah, saya mau bikin PowerPoint tentang Yobel ini ya, supaya temanya seperti ini. Nah, caranya gimana? Pertama kan udah kelihatan kan ada background-nya warna biru seperti ini. Nah, sekarang gimana kita supaya dapat warna background-nya itu warna birunya seperti ini. Kan kalau kita cari satu-satu itu ya, itu kan bisa kita color biru. Kita cari yang benar-benar mirip kayak gini itu gimana caranya? Ada yang tahu nggak, saudara-saudara? Nggak tahu. Saya mau tanya itu tadi, gimana itu caranya biar sama warnanya? Nah, gimana supaya sama ya? Kita ke color ini, lalu more colors ini. Bisa dicoba ya, bisa dicoba pakai apa? Ya pakai gambar apapun lah, yang saudara-saudari punya. Lalu di sini ada lambang ini nih, lambang eyedrop ini nih. Ini tuh untuk ngambil sampel warna ceritanya. Jadi kita pilih ini, lalu kita arahkan ke warna yang kita mau. Nah ini kita pengen warna ini kan.
Nah, maka dia akan langsung kita dapat warna seturut yang kita mau. Oh, oke. Nah, itu yang saya bikin juga yang PowerPoint itu dari mana saya dapat warna merahnya itu dari logo PowerPoint-nya. Ya, contoh kan kita mau bikin misalnya, ini contoh lingkaran ya. Terus kita pengen lingkaran ini warnanya itu warna yang ada di sini nih, di PowerPoint ini nih. Warna merah yang seperti gini. Itu kan susah nyari nyocokinnya. Nah, caranya seperti tadi itu. Color, more colors, ambil sampel warna. Nah, kita pengen warna ini nih. Kita pilih. Nah, maka kita akan dapat warna yang kita mau. Sama kan ya, saudara-saudara ya? Jadi itu caranya. Boleh dicoba dulu. Nah, ini bikin lingkarannya. Ini gimana supaya dapat lingkarannya itu yang bulat, yang nggak lonjong-lonjong kayak gini ya. Sambil pencet shift. Nah, dia akan, dia harus dari awal sih. Misalnya kita buat lingkaran, dulu ya. Pencet shift. Nah, maka bulatnya itu pasti akan bulat utuh. Iya. Akan bulat utuh. Nah, tinggal kita seperti tadi, mau pilih warna apa, more colors, pilih, kita bisa pengen warna merah. Nah, kita akan ketemu merah yang seperti yang ada di logo. Nah, jadi contohnya kayak saya bikin yobel ini ya. Selanjutnya, warna tulisannya, hurufnya apa? Ya, saya ikutin warna huruf yang ada di sini. Ada warna putih, warna merah. Sama prinsipnya, kita masukin huruf, misalnya ketik di sini. Yobel. Nah, ini kan gini ya, saudara-saudara ya. Contohnya ini seperti saya masukin yobel gini ya. Saya pilih text box, saudara-saudara ikutin saya. Begitu gini warnanya apa? Tulisannya. Warnanya hitam. Ya, kita ubah ke warna putih. Karena kan ikutin putih. Tapi ini kan putihnya memang ya seperti itulah. Lalu kita besarin, terus kita pengen misalnya Arial. Lalu kita bikin lagi, pengen warnanya merah. Begitu kita klik lagi ya, dia pasti warna hitam. Betul kan? Kadang-kadang kita kesel juga nih ngerjain kayak gini nih. Setiap kita ngetik, harus ganti warna. Itu ada caranya. Itu karena saya kesel itulah saya cari caranya, akhirnya saya nemu caranya supaya nggak ngulang-ulang. Nah, ini pun sama prinsipnya. Kita mau dapat huruf ini, kita mau warnain merah seturut yang ada di logo sana. Prinsipnya sama. Kalau ini shapes, option, kita masuk ke text option. Lalu kita warnai, seperti tadi, more color, ambil dropletnya, kita pilih. Nah, dia akan sewarna seperti yang di logo. Nah, jadi sepakatnya sepanjang apa? Nah, makanya kalau saya udah dapat ukuran begini ya, saya nggak akan ketik lagi dari text box ya, karena itu tadi melelahkan ya kan, harus gini, nanti warna yang muncul hitam, ukurannya juga kecil lagi ya. Nah, kalau kita tulisannya sama atau ini ya, saya lebih baik saya pilih ini, saya duplikasi. Setidaknya ukuran hurufnya sama. Lalu ya saya pilih lagi seperti tadi, text option, saya warnai seturut yang saya mau. Nah, ini kan ada yang muda ini ya, saya pilih. Nah, jadi saya akan dapat tema yang sama, yang konsisten sepanjang slide. Sampai sini bisa ngikutin? Ya, bisa. Ya. Nah, sekarang gimana supaya ini jadi apa? Nah, kita bisa jadikan ini jadi template kita. Template itu artinya nanti waktu kita buka,
Ya itu tadi kita nggak usah susah payah, seperti tadi ngubah lagi warna hurufnya dan lain sebagainya, tapi udah jadi template kita. Template bawaan namanya itu. Oke, untuk template bawaan gimana cara buatnya? Ya, saya save dulu. Oke, misalnya saya mau bikin template ini. Saya hapus-hapusin dulu ya, ini isi-isinya. Pertama, seperti yang saya tadi sudah kasih tahu, misalnya kita halaman pertamanya mau selalu ada logo ini, ya udah kita halaman pertama kita buat seperti ini. Lalu selanjutnya gimana? Kita masuk ke view. Boleh diikutin masuk view. Sudah? Setelah itu pilih slide master. Nah, setelah pilih slide master, nah ini slide yang paling awal, paling pertama ya. Oh ini saya hapus semua, sebaiknya jangan kayak, oh enggak dihapus ya. Nah, oke, kenapa tadi saya waktu pilih text box warnanya hitam semua? Ya karena di slide masternya ini warna hitam. Nah itu tadi supaya kita nggak capek-capek harus ngubah-ngubah dari hitam ke putih, hitam ke putih. Nah kita kalau gitu-gitu terus kan capek juga ya. Nah, kita pilih aja, default-nya kan tadi ada putih, ada merah, ada biru. Ya, kita pengen semua di awal ya putih dulu. Kita ubah, ya ini ubah, caranya kita pilih. Lalu ke home. Nah, gantilah warnanya seturut yang kita mau. Termasuk kita mau pakai huruf apa, ini pakai Calibri. Misalnya saya nggak mau Calibri, saya mau pakai Arial, ya gantilah jadi Arial. Lalu saya nggak mau ukuran 33, saya pengennya 40. Saya sarankan 40 minimal ya. Ini juga sebetulnya kita nggak pernah pakai bullet point, tapi ya udah, pokoknya kita pengen 40 semua, karena kita pengen kelihatan. Ini jadi slide master yang paling pertama ini yang mempengaruhi keseluruhan slide. Keseluruhan slide. Sisanya itu apa ya namanya itu ya. Nah itu tadi ya, karena saya di sini udah bikin di paling pertamanya ini semua levelnya itu ukuran 40, ke bawah-bawahnya dia akan ngikutin juga. Begitu ada kayak gini, 40. Nah, ini tuh template-templatenya. Ini template-template bawaan. Sampai sini semua sudah bisa bikin? Sudah. Sudah ya. Nah, lalu kita misalnya kita bisa tambahin, tadi ya, ke view lagi, ke slide master. Kita bisa tambahin template sendiri. Karena terus terang aja saya nggak pernah pakai, dan sebetulnya jangan dipakai yang gini-gini nih. Ini nggak kayak gini-gini itu, bullet point itu paling harus dihindari. Saya nggak pernah pakai template-template ini. Template yang paling sering saya pakai apa? Contohnya, kita paling sering pakai ayat Alkitab, betul nggak ya? Itu kan pasti selalu kita pakai. Setiap kita bikin slide berita, apapun pasti ada namanya ayat Alkitab. Nah, kita bikin template sendiri. Oke. Slide mas. Oke ya. Nah, ini master layout-nya ya, master layout. Nah, saya mau bikin template khusus buat ayat-ayat Alkitab. Kita bisa pilih di sini, insert layout dulu. Nah, nanti akan ada muncul, ini saya taruh paling atas ya, setelah ini. Ini layout buatan kita sendiri. Contohnya seperti saya bilang tadi, saya pengen buat untuk ayat Alkitab. Nah, ayat Alkitab kan biasanya agak penuh ya. Nah, saya bikin aja, ini kan sudah ada. Nah, saya pengen punya satu layout itu yang
khusus buat ayat-ayat Alkitab. Ya saya nggak perlu pakai footer-footer. Nah, saya bikin, nah ini, jadi template saya buat ayat-ayat Alkitab misalnya. Nah, ini supaya center ya, kita lihat aja nanti kita begini geser-geser sampai kelihatan ada warna garis-garis merahnya itu di tengah. Nah, lalu kita pengen nggak langsung di tengah ini, kalau Alkitab kan mulainya dari atas ya. Kita ke home, nah kita pilih ininya di top. Ini namanya apa ya? Align text option di top. Ukuran 40. Ini kan udah ukurannya 40 kan? Oke. Nah, jadi saya punya template di sini untuk ayat-ayat Alkitab. Satu lagi template yang harus dibuat ya, itu template untuk menaruh gambar yang full menutupi satu layar. Nah, kita bikin lagi seperti tadi. Ini udah berhasil bikin yang ini? Bentar, tadi kemudian untuk mengaplikasikan slide masternya ke dalam PPT kita tadi gimana? Enggak, kita bikin dulu, nanti saya kasih tahu aplikasikannya. Oh. Ini udah berhasil, tapi ini udah berhasil. Yang bikin ini udah berhasil. Yang kotak buat ayat. Oh belum, kalau kotak yang buat ayat baru sampai ke yang awal, yang pertama tadi. Oh, yang ini doang? Iya. Yang lain udah ada yang berhasil buat ini? Ada? Atau kecepatan atau gimana? Komesak, Erlin. Ya. Itu gimana tadi home pilih apa untuk dia ke top? Untuk apa? Tulisannya ke top di atas. Oh, oke. Okay. Oh ya ini ya. Ke home. Ke home terus ini nih. Ini nih, align yang ini nih. Nah, ini. Kenapa? Align text. Oh. Oh, oke. Oke ya. Thank you, Kak. Iya, sebentar loh, kan ini Papa lagi konsentrasi. Nanti kan baru ini selesai, Papa buka ke sana ya. Oh iya. Oke, sudah berhasil yang ini. Saudara udah? Enggak, belum. By the way, ini siapa aja yang ada nyoba di depan laptop ya? Erlin, ada lagi? Sementara coba kok. Saya coba sudah. Saya. Sorry, tadi ini pakai menu apa yang slide kedua ini ya? Slide kedua yang mana? Ini, insert layout. Insert layout. Kan waktu di master layout, ya kan? Master layout, terus insert layout. Nanti akan muncul layout baru yang kita mau bikin sendiri. Layout yang lain jangan pernah dibuang. Saya nggak tahu kenapa jangan pernah dibuang, tapi saya juga ini dapat dari internet. Jangan dibuang layout yang lain. Jangan, ini nggak penting, jangan. Tetap aja ada di situ. Tapi kita bikin layout yang kita perlu yang nggak ada di sini. Contoh kan layout seperti ini nggak ada. Di default-nya ini nggak ada. Padahal kita sering pakai, ya kan? Pasti butuhnya kayak gini. Itu nggak ada layoutnya. Sudah mesak. Ya. Itu sebenarnya kalau itu satu warna begitu kan layout itu kan kita tinggal kita klik itu aja langsung keluar itu. Jadi kita nggak perlu kasih warna seperti itu. Kita misalnya kita ke slide kita, lalu kita ya gimana ke slide kita terus
Misalnya kita defaultnya kayak gini gitu ya Pak Altin ya. Terus maksudnya kita kasih warna hitam gitu ya. Ada saya kurang. Jadi di yang panah Anda ini klik di situ. Oh, lain ya, lain. Background. Format background kan? Bukan, saya nggak bisa keluar ini bisa di. Ya itu tadi, saya nggak tahu sih maksudnya mungkin bisa ubah dari sini langsung kan, ya, seperti ini kan hitam, ya kan? Mungkin yang saya tangkap begitu. Tapi begitu kita enter ya, pasti putih. Kan kalau kita misalnya setiap begini ya contohnya di sini udah jelas kita bikin backgroundnya hitam, lalu kita pengen tulisannya putih. Tulisannya pengennya putih, lalu kita begitu enter, keluarnya pasti putih, tulisannya hitam. Kalau kita terus-terusan setiap kita nge-enter lalu kita ubah lagi warnanya, backgroundnya hitam lagi, ini lagi, itu kan makan waktu. Nah itu gunanya slide master maksudnya. Oke. Jadi ya saya balik lagi. Ini juga terus terang aja ini saya juga baru pakai slide master ini baru 1 bulanan inilah. Ya karena saya kesel juga kayak begitu ya. Saya sebetulnya pernah dengar slide master tapi nggak pernah pakai. Setelah saya pakai ternyata lebih cepat jadinya. Udah berhasil buat yang ini, yang ayat? Ini tulisannya jadi paling atas tadi gimana itu? Jadi yang paling atas klik itu. Home. Nah ini top, middle, bottom. Home. Ini bottom, ini middle, ini top. Home. Align text. Ya, kiri, kanan, tengah, justify, ya kan? Nah, kalau ini kan kita kiri lah. Kalau yang di Office setelah di itu ada satu kelompok text direction, align text. Oh ya, oke. Sudah. Saya pakainya WPS nih soalnya. Oh, pakai WPS. Iya. Oke, sudah ketemu. Ya. Nah, sekarang yang satu lagi yang paling berguna ya menurut saya saudara-saudari harus bikin. Yaitu insert lagi ya, tadi insert layout. Nah, ini untuk apa? Ini kita hapus dulu semua ya jadi blank. Jadi blank. Tadi cara ngehapusnya gimana? Tadi saya ngehapusnya cepat itu Ctrl A, itu kan kepilih semua. Terus delete. Nah, itu kan jadi blank kan? Yaitu untuk taruh gambar full. Nah, insert placeholder, picture, mana picture? Nah, picture. Yang menutupi semua bagian slide ini. Full. Oke ya. Nah, ini nggak usah pakai bullet point. Nah, yang ini penting nih dibikin. Jadi 2 ini menurut saya pentingnya. Satu lagi, kalaupun mau dibikin yang blank. Gimana tadi insert picture-nya tadi? Ulangi. Oke. Insert. Kan insert layout-nya udah ya, 1 ya. Yeah. Insert placeholder. Kan sini ada insert placeholder. Kan ada text, picture, chart, table. Nah, pilih picture. Oke, saya hapus lagi. Jadi kan tadi kan begitu kita insert layout ya, dia akan dapatnya modelnya begini, layout-nya kan. Yeah. Nah, ini kita hapusin dulu semua. Ctrl A, hapus. Nah, setelah Ctrl A hapus, kan sudah jadi blank kan, nggak ada apa-apa kan. Yeah. Insert placeholder, lalu picture. Nah, kita buatlah menutupi seluruh slide ini. Oke. Oke, nah terus ini ada ininya bulletnya ya, dihapus saja. Nah, jadi kayak gini. Itu termasuk kita nanti kalau mau bikin yang bentuknya gimana, ini terserah. Nah, tapi ini menurut saya yang harus ada ya, ini. Karena ini paling sering dipakai. Dan itu nggak ada di default. Sudah? Kita agak molor nih hari ini. Bentar kok. Sampai selesai yang ini, nanti kita lanjutin lagi. Insert. Insert. Nah.
Kok di tempat saya nggak ada insert tadi? Insert Placeholder itu. placeholder. Oh, insert placeholder nggak ada di tempat saya. Pasti ada, cuman dia beda. Klik menu slide master. Master layout. Oh Slide iya. master. Kamu insert place itu nanti keluar placeholdernya. Slide Diklik. master. Setelah insert layout kan dihapus itunya. Lalu sebelah kanannya ada master layout, keluar tuh insert placeholder. Bentar ya, coba saya dibantu saya yang gantian tampilkan ini saya ya, layar saya ya. Boleh. Saya stop share, saudara yang share ya. Ya. Bisa nge-share nggak ya? Bentar. Dikasih itu dulu co-host. Saya jadi co-host. Jadi co-host dulu. Silakan Eko. Biar. Eko. Sudah? Oh sudah ya, oke. Ini punya saya nih. Oke. Ini yang mana ini? Nah, itu yang ini sudah. Coba ke bawahnya. Ini loh, paling kanan tuh ada slide master. Ini kan ya, slide master. Salah, paling kanan ya, slide master. Nah, iya, kan ini. Ya, terus dipilih kan ini sudah, terus udah. Yang ini kan udah tadi yang ayat udah nih, sekarang yang gambar. Iya ya, kok nggak ada menunya ya? New slide layout udah. Efek, coba efek. Efek itu apa tuh? Efek ya. Efek yang Seperti ini nih. Oh nggak ada. Beda kali kamu pakai ya? WPS soalnya. Coba ke ini, coba ke insert. Insert picture coba ya. Nggak bisa bukan ya? dong. Kalau insert picture dia bisa insert bukan picture, ya? Kalau insert picture. Ke slide master lagi, coba ke slide master lagi. Slide master lagi. Itu nggak ada apa ya tuh? lain ya berarti ya. Temps apa ini temps? Nggak bisa. Seperti ini. Oh, bukan, itu tema huruf. Harusnya itu toh di sampingnya rename itu ada master layout itu harusnya. Tapi tandanya dia tertutup itu master layout. Mungkin karena ini versi nggak berbayar kan? Oh iya. Iya, versi gratis. Nggak bisa ya? Oke. Saudara mendingan cari inilah dari Office. Kalau nggak mau yang gratisan ya, mau yang berbayar, saya ada kaum saleh yang jualan Office ratusan ribu lah mungkin. Nggak, masalahnya Office berat. Laptop saya kalau pakai Office dia nggak kuat gitu istilahnya. Jadi WPS saya pilih ini karena ringan aja. Oke. Boleh itu kok, yang penting versi terbaru kok. Gitu ya. Oke lah, nanti coba. Nah, Oke, baik. Nanti saya ini deh. yang harus di-upgrade laptopnya dulu kali ya. Iya. Masalah dasarnya itu berarti. Oke, sudah berhasil semua ya bikin master slide ini sama master ini ya. Ini tadi saya mau pakai hurufnya Arial dah. Saya sih sekarang paling sering huruf apa ya? Saya cuma 2 huruf doang, Arial sama Calibri. Biasa kalau ayat saya pakai Calibri, kalau yang lainnya saya pakai Arial. Ini saya samain aja Arial ya. Kalau karena saya nggak gitu tahu ya, kalau saudara-saudara ada yang tahu list font-font yang pasti ada di semua Office, tolong info saya. Yang saya cuma tahu Arial, Calibri, Century Gothic, Times New Roman. Nah, saya nggak tahu lagi font apa yang pasti ada di semua Office. Karena saya selama ini saya berusaha gunakan font yang kalau saya kasih PowerPoint ke orang lain, orang itu nanti nggak akan pusing gara-gara fontnya berubah. Dan saya lihat yang paling bagus untuk sejauh ini, yang enak dilihat ya Arial sama Century Gothic, itu aja. Nah, ini saya close master ya. Oke, begitu kita udah close master, maka kita... Belum dipindahin. Apa? Belum kelihatan. Nggak kelihatan kok. Oh, nggak kelihatan ya, sorry, belum screen. Screen-nya masih punyanya.
Oke, nah begitu tadi kita sudah selesai yang slide master, kan tadi kan sudah ini ya slide master. Ini kita langsung close master aja. Kalau sudah jadi yang kita mau, ya, nah kita close master, itu otomatis bakal langsung ke save. Nah, close master. Nah, misalnya kita pengen slide pertama selalu muncul logo ini, ya udah yang lainnya kita buang kan nih, huruf-hurufnya kita buang. Nah, terus kita misalnya kayak tadi itu. Nah, begitu kita nanti, misalnya ambil contoh, ini kan Yobel sudah. Nah, kita mau taruh ayat. Kita tinggal pilih layout, di sini ada layout ya. Pilih layout yang tadi kita sudah bikin. Oh, alah. Nah, jadi ini layout ayat, kita nggak usah susah lagi. Nah, jadi kita tinggal buka Isword atau apalah. Kalau saya nggak pakai Isword, saya pakai Alkitab yang online aja. Ya, jadi contohnya ini Alkitab. Kita mau masukin Yohanes. Ini nggak kelihatan ya. Saya pakai, ya pokoknya saudara-saudari boleh pakai aplikasi apapun. Kalau saya pakai alkitab.me ya, dari internet. Jadi kita pilih ayat Yohanes, apalah misalnya Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 misalnya ya. Ya saya copy ayatnya kan. Atau saudara-saudari kalau punya Isword, pakai Isword juga boleh, copy ayatnya. Lalu kita tinggal paste di sini. Nah, kita sudah punya template sendiri khusus untuk ayat, pusing-pusing lagi. Kalau enggak nanti ya kita begitu enter, biasanya nih ya yang umumnya kalau kita nggak bikin sendiri, begitu kita enter nanti munculnya layoutnya model kayak gini nih biasanya. Nah, model kayak gini kan, biasanya kalau kita enter kan. Terus gimana? Ya karena mau kita pengennya bukan kayak gini, biasanya ya kita buang dulu semua. Terus kita bikin text box sendiri, lalu kita masukin ayat. Udah gitu kita, ini awal-awal saya biasanya kayak gini. Kalau waktu belum ngerti bikin master layout, nah, bikin kayak gini, terus diubah ininya. Udah gitu hurufnya, ukurannya diubah. Cocokin lagi. Ini kan sudah lumayan makan waktu ya kan. Nah, terus baru dibikin Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Saya biasanya alamat saya taruh ke kanan. Nah, kayak gini. Nah, kayak ginilah kalau misalnya nggak punya layout. Manual jadinya kita kerjain satu-satu, ini cukup makan waktu. Kita harus ngubah warnanya, ngubah ininya. Nanti kita begitu kita enter lagi, ya itu tadi nanti muncul kayak gitu lagi. Kayak gini lagi. Ya kan, jadi itu gunanya layout. Kayak begitu punya layout ya udah kita udah tinggal misalnya kita tahu nih mau bikin ayat ya. Mau taruh ayat ya kita begitu enter, kita pengen taruh ayat di sini kita masuk ke layout. Nah, ini kan. Ini bisa di-rename nih. Layoutnya bisa kasih nama ayat. Nah, di master slide tadi nge-rename-nya. Nah, kita udah tinggal masukin ayat. Termasuk gambar. Kita kadang suka pengen masukin gambar. Contohnya, seperti tadi ya, saya mau masukin gambar apa ya misalnya ya. Misalnya saya mau masukin gambar ini ya. Sembarang aja sih ini. Mana sih? Nah, ini misalnya saya Nah, misalnya saya masukin gambar. Nah, gambarnya pengennya full memenuhi semua ini. Kalau nggak pakai layout ya kita harus tarik-tarik sendiri. Nah, kalau narik gambar jangan pernah narik kayak begini nih. Itu nanti skalanya berubah. Kalau narik selalu dari pojok supaya skalanya nggak berubah. Kita pengen misalnya penuh begini. Nah, kita geser-geser lah untuk kita. Ya kan, ya kita harus manual terus. Tapi kalau kita seperti tadi ya, misalnya contohnya seperti tadi,
kita ke layout, terus kita tadi kan sudah bikin yang picture mana ya. Nah ini kan, ini kita tinggal drag gambar ya, dia akan langsung memenuhi. Nah langsung begini, kita nggak usah capek-capek nyeting satu-satu, tinggal kita geser-geser aja mau gimana posisinya, cara gesernya gimana, pencet crop ya, crop. Nah kita tinggal geser-geser sendiri, mau gimana, mau kelihatan salibnya semua kah, atau mau cuma sepotong begini, ya kan? Itu akan menghemat waktu. Itu gunanya kita bikin master. Ini saya sampai sini ada pertanyaan? Udah bisa? Jelas. Jelas ya. Oke. Nanti otomatis tersimpan di layout nih ya, bawahnya desain itu ada layout. Sekarang, ya. Milihnya dari itu. Sekarang setelah begitu gimana? Setelah begitu kita save as template. Jadi ini file save as template. Ada ya, file save as template. Nah, nanti saya udah kasih nama Yobel template. Maka dia akan tersimpan otomatis ke folder namanya user contents templates. Nah, kita bikin, nah, file formatnya perhatikan ya, dia bukan PPTX tapi POTX, PowerPoint template. Nah, kita save. Saya bikin di sini Yobel template. Sudah gitu kita. Yobel template ini hanya bisa dipakai kalau kita bikin PowerPoint Yobel. Iya, betul. Jadi misalnya kalau kayak Sora Footman kan, nah contohnya kalau kita perhatikan ya PowerPoint-nya SPKMA kan gitu terus kan, itu kan sebetulnya sudah template itu, udah paten bakal setiap pertemuan SPKMA kayak gitu. Ya sudah bikin aja template-nya aja. Kalau enggak nanti kita ya itu tadi capek ngubah-ngubah background, capek ngubah-ngubah huruf, bikin aja template yang khusus untuk SPKMA. Background-nya seperti itu, hurufnya huruf apa. Itu yang bikin SPKMA siapa ya kalau Footman-nya? Oh, saya nggak tahu ya. Hurufnya jangan Times New Roman, itu pertama ya. Huruf jangan Times New Roman, lebih ganti Arial, Calibri, kalau enggak Century Gothic. Terus untuk membedakan jangan pakai italic, sama jangan pakai underline, lebih baik di warnanya hurufnya aja yang diganti. Tapi udah lumayan sih itu sebetulnya. Nah jadi kalau udah save template begini, nanti kita keluar, ya, boleh keluar saudara-saudara ya. Boleh keluar. Nah, begitu keluar, kita buka lagi PowerPoint, buka Microsoft PowerPoint ya. Buka Microsoft PowerPoint, lalu pencet file, lalu new. Nah, waktu bikin new from template. Nah, kan ini kan new. Ini kan file new. Ada new presentation, ada new from template. Nah, kita buka new from template. Nah, ini kan saya udah bikin nih, Yobel template, PowerPoint training, Blue Duck default, pelajaran Hayat ini yang lama ya. Tutorial tadinya saya pakai putih, sekarang saya pakai hitam. Ada Blue Duck 16:9, ada ini, ada ini. Nah, udah kita tinggal nanti pilih yang Yobel template misalnya ya. Udah gitu, create. Maka otomatis, nah PowerPoint yang kita buat itu, maka otomatis PowerPoint yang kita buat itu akan seperti ini. Sudah ada template-template yang kita bikin. Jadi kita nggak usah payah-payah lagi, satu-satu kita ubah lagi bentuk huruf fontnya, warna, dan lain sebagainya. Hari ini cukup panjang ya, karena banyak prakteknya. Kok aku ketinggalan? Tadi yang save itu gimana? Ya, save as template. Save as template. Jadi waktu save as template. Coba cari di file terus ada save, kan ada di file itu ada save as template. Ada nggak? Nggak ada. Ada. Nggak ada.
Coba share screen-nya gantian. Kalau di Office mungkin beda. Di Office beda caranya. Ini juga Office kok punya. Nggak, kamu kan pakai itu, pakai Apple, Mac. Coba Erlin share itunya, share screen-nya. Ya, di handphone ini terpisah. Wah, pakai handphone mah susah. Bukan, saya nggak nge-zoom-nya ini bukan di laptopnya, jadi aku. Kamu save as, nanti ada menu browse. Browse? Atau pilih folder di mana simpannya di yang mana. ada ya, save as itu hanya PowerPoint presentation, PowerPoint show, terus other format coba ya. Ya, other format, pakai other format juga bisa. Gini atau aja. Save as tape toh, save as tape bisa toh, misal. Oh ya, coba apa tadi? Save as type tipenya, save as tipenya diganti PPOTK. PowerPoint template ini kah? PowerPoint template. Coba aja itu. Atau benar bisa nggak gitu tuh? Bisa. Karena ini nggak ada, Sak. Mungkin 2019 doang ada, Sak. Enggak, pasti semua ada. Pasti semua ada itu. Cuman mungkin menunya itu kelihatan. Menunya beda menunya. Kalau enggak gini aja waktu save. Mungkin save as biasa, ada save as-nya itu dipilih POTX. Jadi kan waktu save as itu kan ada di save sebagai PDF, sebagai JPEG, sebagai PPT, PPTX. Nah, cari yang POTX. Oh, ini ada nih, save as find as in for other file formats, terus ada such as PDF, XPS gitu. Coba save as POTX. Ribet ini mah munculnya. Ya, di awal ribet. Bukan. Tadi yang gampang tadi itu yang kayak Footman bilang. Oh. Itu. Jadi save as, terus other format itu, terus save as type PowerPoint template baru bisa. Tapi ada pilihannya ding, PowerPoint template 97 sampai 2003 gitu-gitu. Ya itu PowerPoint template save-nya. Save as PowerPoint template yang paling terbaru aja tahunnya. Oke. Ya kita pelan-pelan lah ya. Kalau yang ini kita mungkin sampai sini dulu ya. Yang template itu akan tempat kita buat. Nah saya minta sih ini dalam kasih ya. Ini saya ada kirim file namanya Sejarah Ilahi dalam Sejarah Insani ya. Nah coba minta tolong dari yang itu tolong dibuatkan sketsa. Jadi latihan buat sketsa. Sekalian karena saya diminta tolong buat PowerPoint itu, saya pengen juga ada masukan sketsa dari saudara-saudara yang lain karena ini Pak Daud ada di sini ya. Pak Daud kemarin dia bikin sketsa untuk berita hari Minggu. Wah itu ada poin yang saya sendiri nggak dapat. Nah sketsa dia lebih bagus untuk beberapa bagian. Nah, jadi karena kan kalau bikin sketsa itu kan tiap orang punya caranya masing-masing menunjukkan menunjukkan satu poin. Ya, contohnya Saudara Daud itu bikin ada satu sketsa dia bikin dari pendengar menjadi pelaku. Nah, dia gambar telinga terus gambar apa ya pelakunya itu. Nah jadi kan gini-gini kan tiap orang jadi apa Pak De? Manusia. Ya jadi dari gambar telinga jadi manusia. Nah kan cara menerjemahkan gini-gini kan tergantung orangnya, tiap orang beda-beda. Nah ini minta tolong saudara-saudari sambil saudara-saudari juga berlatih, tolong buat sketsa yang sejarah ilahi dalam sejarah insani. Ditunggu. Kenapa? Enggak. Ya gantian dong saudara-saudari juga bantu saya. Ya kan, sekalian saudara-saudari berlatih juga. Enggak perlu, kalau ada yang lebih mau sambil berlatih bikin PowerPoint-nya, bagus juga buat PowerPoint-nya. Kalau enggak pun buat sketsa. Ya, ditunggu Rabu atau Kamis. Ini kalau saudara-saudari ada yang mau belajar juga buat sketsa untuk yang hari Minggu ya, bisa pengen buat sendiri PowerPoint, boleh info saya, nanti saudara itu biasanya kirim saya hari Selasa atau
hari Rabu dia punya materinya. Nanti saya kasih materinya, saudara-saudari boleh buat sendiri. Bantu saya juga. Amin. Tuhan berkati. Mungkin saudara Putman ya bisa tutup doa. Amin. Tuhan, terima kasih padamu Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Engkau Allah kami yang demikian kreatif Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, biar kami juga boleh lebih kreatif Tuhan. Oh Tuhan, biar dengan ilmu yang ada dalam dunia ini Tuhan kami boleh terapkan. Oh Tuhan, untuk pelayanan kami Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih kepadamu, berkatilah saudara Mesak yang telah membimbing kami Tuhan. Oh Tuhan, biar segala berkat ini Tuhan boleh tersampai kepada kami yang melayani. Terima kasih kepadamu Yesus. Kami berdoa dalam nama